Halo semuanya. Berjumpa lagi dengan saluran edukasi ilmu pengetahuan alam dalam 5 menit saja, atau Bel Mini IPA. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran video yang lalu, mengenai suhu kalor dan pemuaian. Pada video ini kita akan membicarakan bagaimana mengukur suhu yang ada di sekitar kita. Di beberapa negara suhu diukur dengan satuan yang berbeda dengan di negara kita. Umumnya di negara kita suhu diukur dengan satuan derajat Celcius. Di negara Amerika Serikat misalnya menggunakan satuan Fahrenheit dalam mengukur suhu. Skala Réaumur digunakan secara luas di Eropa, seperti di Perancis dan Jerman, tetapi kemudian Celcius banyak digunakan dalam mengukur suhu. Secara umum satuan suhu yang berlaku secara internasional, atau SI adalah Kelvin sebagai suhu mutlak. Coba perhatikan gambar ini memperlihatkan kepada kita bagaimana keempat satuan memiliki skala yang berbeda satu sama lain. Namun secara teori keempatnya memiliki dasar yang sama dalam menentukan skala awal pembuatan termometer. Keempat ahli fisika itu menganggap bahwa dalam membuat suatu alat ukur suhu atau termometer harus memiliki dasar penentuan skala, yakni skala atas dan skala bawah. Mari kita ambil contoh skala Celcius. Ilmuwan yang bernama lengkap Anders Celsius yang lahir 27 November 1701, berkebangsaan Swedia ini pada awalnya membuat termometer dari tabung kaca yang di dalamnya diisi dengan air raksa. Air raksa sendiri adalah logam yang dalam kondisi normal wujudnya cair. Termometer yang dibuat Celsius awalnya tidak memiliki skala. Mula-mula Celsius menggunakan es yang mencair atau es yang melebur sebagai patokannya. Kondisi ini digunakan sebagai dasar baginya dalam membuat termometer sebagai skala bawah yaitu 0 derajat Celcius. Setelah itu Celsius memasukkan termometer buatannya ke dalam air yang mendidih. Lalu naiklah skala termometer itu, dan selanjutnya setelah air raksanya tidak bergerak lagi Celsius memberinya angka 100. Sekarang Celsius tinggal membagi skala bawah 0 derajat Celcius dan skala atas 100 derajat Celcius itu menjadi 100 bagian. Sehingga jadilah sebuah termometer yang sekarang populer dengan sebutan termometer derajat Celcius. Namun perlu diingat, bahwa kegiatan percobaan yang dilakukan oleh Celsius ini dilakukan pada tekanan udara di sekitarnya dalam kondisi 1 atmosfer. 1 atmosfer sendiri biasanya kondisi di mana kita tidak begitu jauh dari daerah dekat pantai. Selanjutnya mari kita lihat skala termometer yang lain. Pada gambar nampak bagaimana keempat skala itu memiliki angka skala berbeda pada titik bawahnya. Misalkan Réaumur dan Celsius itu sama-sama dimulai dari 0, sementara Fahrenheit dimulai dari angka 32, dan Kelvin dimulai dari angka 273, lalu kita perhatikan skala atas Celsius, 100, Réaumur berada di 80, sementara Fahrenheit di angka 212, dan Kelvin di angka 373. Jika kita lihat rentang skala Celsius 100, Réaumur 80, Fahrenheit 180 dan Kelvin 100. Jika kita sederhanakan perbandingan keempatnya menjadi skala Celsius banding Réaumur banding Fahrenheit banding Kelvin dengan 5:4, banding 9:5. Nilai perbandingan ini selanjutnya akan kita gunakan untuk konversi nilai skala tiap termometer tersebut. Kita ambil contoh bagaimana mengkonversi suhu dari derajat Celcius menjadi derajat Fahrenheit. Misalnya suhu di kota Bandung di malam hari sekitar 25 derajat Celcius, lalu berapa nilai skala jika kamu memiliki termometer Fahrenheit? Mula-mula Anda bisa buat perbandingan seperti tertera pada layar. Mengapa ditambah 32? Karena skala dasar Fahrenheit bukan 0 tapi dimulai dari 32. Perhatikan hasil akhirnya. Sekarang mari kita konversi suhu dari derajat Celcius menjadi Réaumur.
Ingat kembali perbandingan kedua skala ini, jika kita amati baik Celcius maupun Reaumur skala bawahnya sama yakni 0. Dengan demikian hal yang mudah dapat kita lakukan. Perhatikan hasil akhirnya. Sekarang mari kita konversi suhu dari derajat Celcius menjadi suhu mutlak Kelvin. Ingat kembali perbandingan kedua skala ini, yakni sama-sama 5:5, artinya bernilai 1. Tidak ada nilai perbedaan perbandingan pada kedua skala ini, jika kita amati Celcius memiliki skala bawah 0, sedangkan Kelvin memiliki skala bawah 273. Dengan demikian hal yang mudah dapat kita lakukan. Perhatikan hasil akhirnya. Demikian video kita kali ini untuk pembahasan konversi antar satuan termometer. Jika saluran ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga, silahkan subscribe, like dan share saluran edukasi ini, agar Anda tidak ketinggalan video baru mengenai edukasi yang berguna bagi kita semua. Dengan subscribe berarti Anda telah memberi semangat agar video ini terus berkembang untuk pendidikan lebih baik. Terima kasih sudah memperhatikan saluran ini.